ke para pemimpin-pemimpin 4 wilayah tadi itu. Sumpah peringatan ini diabaikan, apakah kemungkinan akan ada perintah dari atas turun? Jika terus-menerus kemaksiatan, kemurkaan di sekitar situ terjadi, bahkan menyimpang dari keyakinannya kepada Sang Penciptanya. Gunung Merapi erupsi pada Sabtu 11 Maret 2023, media sosial kini dihebohkan dengan awan berbentuk Mbah Petruk di atas Gunung Merapi pada Minggu 12 Maret 2023 pagi. Gumpalan awan hitam di atas gunung disebut menyerupai tokoh pewayangan Jawa yakni Petruk yang memiliki hidung panjang yang khas. Mbah Petruk sering dikaitkan dengan misteri Gunung Merapi ketika erupsi terjadi. Bagi masyarakat sekitar, Mbah Petruk yang merupakan sosok gaib ini dipercaya merupakan pesan agar masyarakat waspada. Mbah Petruk yang diyakini kerap muncul berupa awan dari erupsi Gunung Merapi juga pernah viral di media sosial pada letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 lalu. Kemudian, saudara, dengan kondisi Gunung Merapi Pendidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG menyebut awan panas guguran masih muncul hingga pagi tadi. Dengan situasi yang dinilai kurang kondusif, pengelola Balai Taman Nasional atau BTN Gunung Merapi memutuskan untuk menutup sementara beberapa kawasan wisata. Beberapa di antaranya yakni objek wisata alam Jurang Jero, Logo Muncar, dan Kali Kuning Pelunyon. Dan ini mengarah ke Hulu Kali Bebeng, ya di arah sini nih Hulu Kali Bebeng. Jadi ini lidahnya sudah sampai di hulu, tetapi angin bertiup ke barat laut sehingga bergerak ke sebelah kiri pada akhirnya ini. Menuju enggak sini ya Mas ya? Enggak. Mereka ingin menggerakkan ekornya untuk mengeluarkan Lahar ya, oh. Kayak gitu masih ada ya? Oh, udah nih. Siapa namanya? Lupa ya, tadi itu. Ada yang warna merah. Iya, Mbah Yang. Terima kasih, mungkin sudah cukup ya. Semakin kesini Tantangane Merapi supaya ora nesu, kuwi kudune bego-bego aja ngrusak daerah Jogja. Arep nek Klaten mbuh ora ngerti, Magelang mbuh ora ngerti. Nek arep butuh ning aja kuwi ben diwae ning metune ben men diparingi pasir ning aja metu Jogja-Jogja ku lumprah aja ngantek butuh pasir kanggo bego. Bupati Sleman karo Bupati Klaten, Magelang, Boyolali. Kuwi papat kuwi nek iso kudu mikir. Kudu mikir. Ora iso mikir kuwi bakal diwehi ning anggapan panas. Terang kuwi, cetha kuwi. Jenenge ngrusak alam. Kuwi pamane Bupati papat ki mau Sleman, Klaten, Boyolali, Magelang. Papat kuwi. Kuwi ning nek anggere bego ku ora gelem mburat sak teruse bakal diparingi anggapan panas. Dewe yang Merapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Penama Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua pada Sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Kami mengucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur pada Sahabat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah malam hari ini saya temani sama Ustaz Jari, dan insya Allah malam hari ini kita akan melakukan yang seperti bisa kita lakukan, yaitu mendiskusi, berdialog dengan bangsa gaib terkait salah satu fenomena yang saat ini sedang terjadi dan masih berlangsung ya, terkait salah satu gunung yang ada di Indonesia, Gunung Merapi. Kemarin sudah sempat kami coba telusuri dari sisi gaibnya, tapi sekarang masih terus erupsi lagi, bahkan semakin sering mengeluarkan awan panas ya. Dan ini ada berita, ada kabar bahwasanya memberitahukan kami terkait salah satu pesan juru kunci yang mungkin semua orang sudah pada mengetahui tentang juru kunci yang bernama Mbah Marijan ya, almarhum ya. Semoga beliau diterima imunisannya, ditempatkan di teman-teman surganya Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya, karena beliau wafat di saat Gunung Merapi meletus di tahun yang kemarin itu. Dan beliau menyampaikan bahwasanya jangan merusak alam, intinya jangan merusak alam di kabupaten ini, itu harus serasi dengan alam. Silahkan berpikir, bisa usaha, bisa mengambil dari alam, tapi jangan sampai merusak alam. Pesan beliau seperti itu. Dan sekarang terjadi erupsi yang luar biasa, dan terakhir beliau menyampaikan itu pesan dari Eyang Merapi. Nah, ini sedikit kami penasaran terkait sosok Eyang Merapi yang disebut oleh almarhum Mbah Marijan ini sebenarnya siapa? Ataukah guru spiritual dari almarhum Mbah Marijan, ataukah sosok gaib yang menjadi gurunya almarhum Mbah Marijan? Insyaallah nanti kita akan coba hadirkan sosok gaib ataupun gaib yang mengetahui tentang Eyang Merapi yang disebutkan oleh almarhum Mbah Marijan. Karena peringatan ini, kata almarhum Mbah Marijan, itu dari Eyang Merapi. Mungkin Eyang Merapi ini, sosok ini mengetahui tentang kondisi saat ini. Nanti kita coba telisik lebih dalam lagi. Semoga ada informasi yang bisa bermanfaat dan bisa menjadi peringatan untuk kita semuanya. Untuk sedulur pada masyarakat jagat, bahwa saya nanti kita berdialog dan bangsa jin harus disalin lagi. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibroh atau gambaran atau wawasan agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kan itu udah siap? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin guru kami sang yang nur cahaya nirwana, dan saya benteng itu mediator, saya tujuh dan semua keluarga semuanya terbentengi cahaya dari sang yang nur cahaya nirwana. Tidak ada efek dari medimisa sekali. Sampai orang-orang yang ada di sini semua terbentengi, tidak ada efek dari sini guru sang yang nur cahaya nirwana. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin guru kami sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok yang disebutkan oleh almarhum Mbah Marijan, yang disebutkan Eyang Merapi, sosok yang mengetahui tentang Eyang Merapi. Bantu hadirkan, saya mohon masuk dalam mediator, tertarik dengan izin guru kami sang yang nur cahaya nirwana, sosok Eyang Merapi. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, menyesuaikan dengan jasad dan rohani, tidak melukai dengan jasad dan rohani. Menyelamatkan semuanya
bahasa manusia tidak. Siapa ini yang hadir? Saya bantu ya biar bisa bahasa manusia ya. Tidak apa-apa. Nah, ini bukan serangan atau apa. Ini akan membantu penyambungan pita suara. Sesungguhnya nurjahnya ini. Allah. Tidak apa-apa, jangan takut. Kami tidak akan memerangi bahasa Anda, hanya ingin berdialog saja. Mohon maaf sebelumnya, ngapunten. Ini siapa yang hadir di sini? Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya. Kalau boleh tahu siapa ini yang hadir? Kami dipanggil sesuai dengan yang kau panggil. Sesuai yang dipanggil. Kalau boleh tahu dari golongan apa? Oh, dari golongan leluhur. Bangsa jin ya. Mohon maaf sebelumnya. Kalau nama Anda siapa? Biasa dipanggil siapa? Burung. Gelar? Oh ya, tidak apa-apa gelar. Gelar Anda siapa? Sapu jagat. Oh, yang sapu jagat. Oh, sama ini namanya. Oh, yang tadi itu. Oh, mohon maaf yang jika saya tidak sopan menghadirkan yang kesini. Sebelumnya saya minta maaf ya. Tapi yang sapu jagat ini benar ada berarti? Perwujudan leluhur dari kayangan alam jin, Alam kayangan. alam pewayangan. Alam Kami pewayangan. sudah berada di tanah Jawa. Berarti ada hubungannya alam pewayangan di tanah Jawa. Cerita itu nyata. Kami ditugaskan di tempat ini. Mohon maaf ya sebelumnya. Kami menghadirkan salah satu sosok gaib, ternyata Eyang yang hadir ke sini. Saya tidak tahu kalau Eyang itu yang mau
hadir lewat wasilah guru kami ya. Apakah yang berkenan hadir di sini? Ya, kami langsung membawa pasukan menghadap kepada beliau, dan beliaulah yang memuslimkanku. Alhamdulillah. Berarti Anda dan pasukan Anda sudah pernah bertemu dengan Sang Hyang Nurjayani Nirwana? Alhamdulillah, amin. Di atas sana. Oh, pas ketemunya di atas. Oh, iya. Punten sebelumnya, mohon maaf. Mungkin kami banyak kesalahan, tidak sopan santun, kurang adab. Sebelumnya kami mohon maaf ya. Mungkin tujuan kami ingin mengetahui, tapi yang sudah diizinkan ke sini ya, Yang? Alhamdulillah. Ya, yang mengizinkan, yang memegangku, Alhamdulillah. pelantara dari almarhum Mbah Marijan. Aku yang selalu mendampingi beliau. Maharaja yang selalu membimbing. Setiap wejangan ataupun bisikan yang aku berikan, beliaulah yang mengutarakan, yang menyampaikan kepada manusia di sekitar gunung yang kami jaga. Iya. Alhamdulillah. Dia sudah berkorban jiwa raganya untuk muka bumi ialah Iya, beliau meninggal saat meletus Gunung Merapi. Tidak mudah evakuasi, beliau tetap menjaga. dia suatu kebanggaanku. Oh, subhanallah. Manusia yang taat seperti bangsa jin. Memang itu tugasnya kesetiaan. Dia tidak peduli dengan jasadnya. Dia tidak peduli dengan dirinya. Tidak mementingkan dirinya. Mengorbankan jiwa dan raganya untuk memenuhi janjinya kepadaku. Tapi sudah ku jamin semua pengorbanannya tidak ada yang sia-sia. Amin, amin. Dia sudah kuberikan tempat. Aku bantu untuk menyempurnakannya, karena dia tidak mutlak mengikutiku semuanya. Dia masih ada keilmuan dari bangsa lelembut siluman di situ. Tapi tetap yang menjadi patokan kebenaran itu adalah bisikanku, perintahku,
menstabilkan, merawat tempat itu. Tapi jika perintah dari atas sana kami tidak bisa mencegah ataupun menyetabilkan, kami tidak bisa menyapu jagat raya ini tanpa diperintah. Menyapu dari energi-energi elemen yang negatif, makhluk-makhluk yang ingin mengguncangkan bumi pertiwi. Karena mereka selalu ingin menyesatkan manusia-manusia di sekitar lereng gunung. Itu kami sapu semuanya dengan gelarku Eyang Sapu Jagat yang akan menyetabilkan, yang akan selalu menetralisir mereka agar tidak begitu dahsyat, menyebar, memakan korban lebih banyak. Astagfirullahaladzim. Ya. Karena kami ditugaskan untuk menstabilkan, menyapu energi-energi dari bangsa-bangsa iblis yang ingin meluluhlantakkan gunung itu. Ya. Apakah ada manusia yang istilahnya merusak atau memanfaatkan tempat di sana yang kena imbasnya? Mereka sudah tersesat, sudah bersekutu dengan iblis, dan mereka ingin merusak tatanan yang aku rawat, yang aku disapu. Mereka mengotorinya, selalu aku bersihkan. Mereka yang mengotorinya, dan itu semua menjadi murkanya Sang Pencipta kepada masyarakat di sekitar itu, karena ulah mereka yang merusak tatanan yang aku rawat. Oh, ya. Sudah berkali-kali ku peringatkan, dan aku merintah melalui Mbah Marijan untuk jangan merusak tatanan alam semesta. Semuanya itu sudah kurawat, dan mereka yang merusaknya sudah kubilang, sudah kuberikan suatu nasihat melalui sosok yang nyata. Karena kami tidak nyata, bisa saja kami mewujud, tapi akan terjadi malapetaka. Maria, pesannya itu disampaikan ke manusia lewat almarhum yang nyata ya. Wujudku bisa lebih besar dari gunung itu. Oh, kalau boleh tahu, yang Sapu Jagat ini wujudnya sosoknya seperti apa ya? Raksasa setinggi gunung itu. Berarti tinggi Itu cuma karena kami akan menyapu jagat raya, membersihkan dari kotoran-kotoran iblis-iblis yang bersekutu dengan manusia. Subhanallah. Nah, sekarang saat ini sedang
erupsi lagi ya Mbak Eyang ya. Apakah itu akibat dari itu peringatan juga untuk manusia berarti ya? Itu hanya peringatan, tetap masih bisa kustabilkan. Masih bisa aku netralkan. Tidak akan begitu dahsyat, rusak menjadi rata dengan bumi. Alhamdulillah. Jika rata dengan bumi, dengan tanah yang sekitarnya, itu semuanya adalah turunnya perintah dari langit. Kami tidak bisa untuk menyatabilkan kembali. Iya. Maka dari itu suatu peringatan demi peringatan kepada penduduk di sekitar wilayah situ. Ada beberapa 4 wilayah yang sudah kami peringatkan melalui yang aku percayai, yaitu Mbak Marijan. Oh, 4 wilayah ya Mbak? Dia sudah memberikan nasihat-nasihat kepada penguasa 4 wilayah itu. Tapi ada yang membangkang karena ditutup oleh kemilaunya dunia. Iya. Oh. Karena mereka menginginkan kekayaan. Maka sedikit demi sedikit aku peringatkan, tidak aku stabilkan gunung itu agar mereka sadar, agar mereka sebelum terjadi disapu bersih. Itu semuanya atas kehendak Sang Pencipta. Kami menyapu dari makhluk-makhluk yang fasik, bangsa iblis yang bersekutu dengan manusia itu, melalui lahar yang disemburkan oleh naga. Oh, ada sosok naga juga di sana ya? Ya, Naga. masing-masing mempunyai tugas. Kami memberikan tugas kepada mereka untuk memberikan suatu peringatan. Karena manusia serakah, ingin menguasai dunia, bahkan dimanfaatkan, dirusak Iya. dalam perut bumi itu. Jadi Mereka menggunakan alat-alat yang zaman saat ini sangat cepat untuk merusak bumi. oh iya. Ini apa yang buat ngambil pasir itu? Oh. Tadi merusak alam sekitar, keseimbangan alam. Oh, ya. Jika masih tidak ada semua yang menjaga secara syariat, sudah tidak ada. Melalui Mbak Marijan itu yang sudah mengorbankan jiwa raganya untuk mentaati tugas dari kami. Iya. Memang kalau seperti itu kadang Tidak ada manusia yang seperti itu. Hanya segelincir sosok satu saja. satu sosok manusia ya. Kalau peringatan dari sudah diberikan kepada pemimpin-pemimpin 4 wilayah tadi itu, sumpah peringatan ini diabaikan, apakah kemungkinan akan ada perintah dari atas turun
keyakinannya kepada Sang Penciptanya, maka akan sedikit demi sedikit dijadikan rata dengan bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sudah saatnya kami pergi dari tugas, keluar dari tugas. Jika sudah diturunkan perintah dari langit, maka dari itu semuanya kepada pemimpin-pemimpin di tanah Jawa. Ingat, kamu semuanya itu adalah penerus kami, bangsa jin. Sebagian menjelma seperti manusia karena awalnya dari kisah pewayangan kami hingga ke tanah Jawa itu semuanya bangsa jin, dan mewujud kesempurnaan dengan memohon kepada Sang Pencipta, Sang Yang Widi yang agung. Kami banyak yang menjelma menjadi manusia nyata. Allahu Akbar. Dan perlu diketahui, jika tidak menyembah kepada Sang Pencipta, kepada Sang Pemimpin yang akan memimpin seluruh jagat raya di alam kami dan di alam nyata, nanti akan turun ajarannya, tidak diikuti dan ditutup mata secara syariat, dan mata rohaninya tertutup, maka akan terjadi kemusnahan. Karena semuanya itu ada darah kami, darah dari bangsa jin yang turun dari kahyangan alam pewayangan terdahulu yang pertama menempati tanah Jawa ini. Iya. Sudah saatnya para pemimpin, jika kalian semua mengikuti nafsu dunia, akan kumusnahkan, akan kustabilkan menjadi musnah, kusapu dengan pasukanku. Karena kamu itu terbuat beberapa elemen dari bumi. Iya. Kadang pemimpin-pemimpin. Sudah saatnya jika kalian terketuk membuka mata rohani ataupun mata secara lahir. Sudah waktunya semuanya bertobat, memohon ampun kepada Sang Pencipta alam jagat raya ini. Baik dari kami pun bangsa jin dan bangsa manusia yang seperti kalian-kalian semua, bangsa manusia yang nyata, menepak, berbejak di tanah Jawa. Itu semuanya jika tidak bertobat, karena waktunya sudah tiba. Jika kalian menunggu kehancuran disapu bersih oleh Sang Pencipta, kalau kami menyapu itu hanya sebagian saja,
Tapi kalau sudah Sang Pencipta menurunkan tugas kepada para petugasnya, yaitu para malaikat, mereka akan bekerja sesuai dengan perintahnya. Kalau malaikat yang sudah bekerja sudah beda lagi Akan urusan. dimusnahkan yang tidak bertobat mengikuti ajaran yang di akhir zaman ini melalui ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu yang alaihi wasallam. akhir zaman, Iya. yang saat ini sudah tidak ada di dunia, tapi tetap nurnya ada di mana-mana. Iya, benar ya. Oh, betul. Pesan-pesannya luar biasa untuk para pemimpin. Kenapa yang ada yang mendengarkan kita? Dari mana mereka yang mendengarkan? Dari golongan bangsa iblis atau pasukan Dajjal? Mereka ingin membujuk naga geni, naga geni. membujuk naga geni yang ditugaskan di Gunung Merapi. Oh, yang naga merah itu. Ya, mereka ingin menggerakkan ekornya untuk mengeluarkan Lahar ya. Oh, kayak gitu masih ada ya? Oh, udah nih. Siapa namanya? Lupa itu tadi itu. Naga yang warna merah. Iya, Mbah Yang. Terima kasih. Mungkin sudah cukup ya. Semakin kesini semakin ngeri mendengarnya ini. Umat manusia khususnya peringatan-peringatan ini. karena ucapanku. Mereka mendengarnya. Oh iya, iya. Semuanya mendengar. Semoga yang mendengar khususnya umat manusia bisa menyadari dan mau bertobat, mempersiapkan segala sesuatunya. Hanya manusia yang dipilih yang akan mendengar dan akan terbuka mata hati dan mata batin. Tapi yang mendengar dari itu, mereka yang akan menggagalkan dan menghancurkan, yaitu bangsa Dajjal dan Iblis. Oh iya, yang mau menggagalkan itu ya. Allahu Akbar. Sudah. Iya Mbak, terima kasih saya ucapkan banyak sekali. Apa itu ya? Kenapa setengah badan merinding, setengah badan enggak ini? Banyak energi negatif di sekitar sini Oh, di sekitar sini. yang ingin menyerang pasukan mereka itu datang dari manusia yang bersekutu dengan iblis. Oh, astagfirullahaladzim ya. Ya memang di sini sering kedatangan orang yang ingin berobat, yang sakit, ya, banyak yang terbawa ke sini ya Mbak. Iya. Ya semoga pada kuat semua yang di sini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya mungkin yang Ingat, ya apa ya? akan terjadi ujian dahsyat kepada manusia yang terbuka mata hati ataupun rohaninya, yang ingin berusaha mendekatkan kepada Sang Penciptanya.
mereka semakin kuat untuk menggagalkan dan menumbangkan. Ujian akan semakin besar. Iya. Jangan takut, saat ini belum akan terjadi. Akan tetap kuutuhkan Alhamdulillah. menjadi wujud gunung itu, walaupun sudah terbelah, tetap masih bisa kustabilkan. Jikalau manusia di sekitarnya mau mengikuti perintah yang aku sampaikan kepada Mbah Marijan sebagai mandatku, terutama di 4 wilayah sekitar kaki Gunung Merapi. Ada 4 wilayah di sekitar gunung Merapi. Wilayah apa mana? Iya Mbah, insya Allah nanti semoga pemimpin yang ada di sana 4 wilayah ini bisa Jika tidak bisa mengikuti ataupun melawan dan ingin mencari keuntungan pribadi ataupun keserakahannya, akan kumusnahkan. Karena itu sudah tugasku. Iya, semoga itu tidak terjadi. Allahu Akbar. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Semuanya bisa dikendalikan jika manusianya terkendali. Insya Allah. Karena semuanya makhluk gaib mempunyai tugas masing-masing. Iya, menjalankan tugas. Ada yang mengeluarkan suatu ajab ataupun peringatan, yaitu naga. Ada juga yang untuk menyetabilkan dan menyapu energi negatif, kesesatan atau kemurkaan, kebatilan. Itu adalah Amin dan pasukan. Kami bisa menjelma, nanti akan musnah semuanya. Iya. Jika kakiku sudah kugerakkan. Semuanya ada tugasnya. Oh, sosok naga juga. Iya, yang semoga apa yang sampaikan bisa kami pahami dan bisa kami jalankan, terkhusus tadi 4 wilayah pemimpin itu bisa, jangan sampai merusak alam intinya, biar tidak ada yang ini. Semakin sini semakin banyak ya. Sekalian yang dibersihkan. Aku mau pergi. Oh, mau pergi. Iya. Kendaraanku sudah sampai. Oh, pakai kendaraan, ya Allah. Allah Akbar. Terima kasih ya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan tidak sopan, saya mohon maaf ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih sudah mau hadir di sini. Ingat pesanku, Insya Allah manusia. ya. Ingat pesannya Mas. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu tidak terbangun. Udah. Oh, Akbar. Kerinting sini saya. Allahu Akbar. Subhanallah. Walau alam bisawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala terkait
pesan yang disampaikan salah satu sosok gaib yang bergelar, ya nggak taunya yang bergelarnya sama dengan nama channel kita ya, yang Sabu Jagat itu. Kendaraan apakah kendaraan apa itu? Kuda sayap, bersayap. Allahu Akbar. Besar. Iya, peringatan penting khususnya untuk para pemimpin-pemimpin yang memiliki kekuasaan, memegang kekuasaan di sana. 4 wilayah ya tadi ya, nggak tahu wilayah mana saja saya. Intinya jangan merusak alam. Pesan yang disampaikan oleh Mbah Marijan itu kalau bisa dijalankan. Almarhum Mbah Marijan itu, beliau itu yang mendapat bisikan dari guru gaibnya. Guru gaibnya itu yang bergelar yang Sabu Jagat itu tadi menyampaikan itu kepada almarhum untuk disampaikan kepada umat manusia. Jangan merusak alam, jangan inilah harusnya biar tidak terjadi itu kemudian ya keseimbangan alamnya harus dijaga. Mungkin itu saja, banyak sekali pesan yang disampaikan oleh yang Sabu Jagat tadi. Disilahkan diputar lagi videonya, kalian hayati, kalian praktekkan mana yang harus kita lakukan saat ini, persiapan bagaimana yang untuk menyambut berita-berita, karena sekarang banyak sekali bencana-bencana, agar kita mempersiapkan diri ke depannya dalam bekal beribadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bisa terus melakukan kebaikan untuk semuanya. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.